Kami dari kelompok 4 akan memaparkan artikel ilmiah yang berjudul Analisis Sistem Antrian dengan Model Single Channel Single Phase pada Rumah Makan Dapur Al-Furqon. Adapun nama anggota kelompok yaitu yang pertama, Anggi Ineke Putri Tangkudung dengan stambuk C201191159. Yang kedua, Arum Nur Fadila dengan stambuk C201191183. Yang ketiga, Siska Arianti dengan stambuk C201191192. Yang keempat, Awartin dengan stambuk C201191193. Dan yang terakhir, Tri Pratiwi dengan stambuk C201191197. Ini saya akan memaparkan video tentang konsep dari teori antrian. Antrian merupakan salah satu hal yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Antrian timbul disebabkan oleh kebutuhan layanan melebihi kemampuan atau kapasitas, sehingga fasilitas yang bisa segera mungkin mendapatkan pelayanan akibat kesibukan layanan tersebut. Sebenarnya pada banyak hal tambahan fasilitas pelayanan bisa segera diberikan untuk mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Akan tetapi biaya karena memberikan layanan tambahan lagi, seperti itu. Sebaliknya, sering timbulnya antrian akan menyebabkan hilangnya pelanggan atau nasabah. Di dampak tersebut membuat kesan yang kurang baik terhadap pelanggan serta mengakibatkan kinerja produktivitas rumah makan menurun. Dari hal tersebut bisa dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat intensitas pelayanan, jumlah pelanggan dalam sistem, jumlah pelanggan dalam antrian, waktu pelanggan dalam sistem, waktu pelanggan dalam antrian, serta probabilitasnya. Jadi berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana sistem antrian di rumah makan Dapur Al-Furqon. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaksimalkan efisiensi pelayanan di rumah makan terhadap permintaan layanan yang fluktuatif dan tetap menjaga keseimbangan biaya pelayanan dan biaya yang diperlukan selama proses. Oke, jadi kita berlanjut ke tinjauan pustakanya. Tinjauan pustaka ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah teori antrian sama karakteristik dari antrian. Oke, tinjauan pustaka yang pertama adalah teori antrian. Sistem antrian adalah suatu himpunan pelanggan, pelayan atau server, serta suatu aturan yang mengatur kedatangan pelanggan dan memproses masalah pelayanan antrian. Tujuan sebenarnya dari teori antrian ini adalah untuk meneliti kegiatan dari fasilitas pelayanan dalam rangkaian random dari suatu sistem antrian yang terjadi. Untuk itu, pengukuran yang logis dapat ditinjau dari dua bagian, yaitu yang pertama, berapa lama para pelanggan harus menunggu, dan kemudian berapa persen dari waktu yang disediakan untuk memberikan pelayanan fasilitas dalam kondisi menganggur. Karakteristik antrian. Jadi ada 3 komponen dalam sistem antrian, yang itu yang pertama ada populasi dan cara kedatangan pelanggan ke dalam sistem, dan yang kedua itu ada sistem pelayanan, dan yang terakhir ada kondisi pelanggan saat keluar sistem atau exit. Kita masuk di bagian A, yaitu populasi dan cara kedatangan pelanggan ke dalam sistem. Yang pertama yaitu populasi. Populasi yang akan dilayani atau calling population setiap masalah antrian melibatkan kedatangan. Menurut ukurannya, populasi yang akan dilayani bisa terbatas atau finite dan juga bisa tidak terbatas atau infinite. Yang kedua yaitu distribusi kedatangan. Distribusi kedatangan bisa teratur atau tetap dalam satu periode. Dan distribusi kedatangan bisa juga diatur dalam secara acak. Yang ketiga yaitu pola kedatangan. Kedatangan unit atau pelanggan dalam sistem antrian untuk beberapa kasus, namun dapat dikendalikan. Dalam beberapa kasus lain, kedatangan unit pelanggan dalam beberapa antrian tidak dapat dikendalikan. Yang keempat yaitu jumlah unit. Satu kali kedatangan bisa saja hanya terdiri dari satu pelanggan, namun bisa saja dalam satu kali kedatangan terdiri dari banyak pelanggan. Yang kelima yaitu tingkat kesabaran. Tingkat kesabaran pelanggan dalam antrian dikelompokkan menjadi 2, yakni kedatangan yang sabar dan kedatangan yang tidak sabar.
Bagian B yaitu sistem pelayanan. Sistem pelayanan antrian meliputi beberapa hal, yakni yang pertama, garis antrian atau baris tunggu. Faktor-faktor yang terkait dengan garis antrian meliputi yang pertama, panjang kapasitas antrian. Dalam pengertian praktis, panjang kapasitas antrian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, panjang kapasitas antrian yang potensial tak terbatas, misalnya panjang antrian dalam membeli tiket dalam bioskop. Yang kedua yaitu panjang kapasitas antrian yang terbatas baik karena ketentuan peraturan atau karena keterbatasan karakteristik ruang fisik, misalnya tempat parkir. Yang kedua yaitu jumlah antrian. Jumlah antrian dalam sistem antrian dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama antrian tunggal, artinya hanya ada satu fasilitas layanan untuk melayani antrian. Yang kedua yaitu antrian berganda atau multi, artinya ada beberapa fasilitas layanan di depan baris antrian. Yang ketiga yaitu disiplin antrian. Disiplin antrian adalah aturan keputusan yang menjelaskan cara melayani pengantri. Menurut Syagian, ada 4 bentuk disiplin pelayanan yang biasa digunakan, yaitu yang pertama first come, yang artinya yang lebih dahulu datang, maka ialah yang lebih dahulu dilayani. Misalnya, sistem antrian dalam pembelian tiket dalam bioskop. Yang kedua yaitu let's come, atau yang terakhir datang, artinya yang tiba terakhir, maka dialah yang duluan keluar. Misalnya, pada antrian dalam elevator untuk lantai yang sama. Yang ketiga yaitu service in random, yang artinya panggilan didasarkan pada peluang, yaitu dipanggil secara acak. Yang keempat yaitu priority service, artinya prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan pelanggan yang mempunyai prioritas lebih rendah. Kejadian seperti ini memungkinkan disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, seseorang yang dalam keadaan penyakit lebih berat, maka dialah yang duluan dilayani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan pelayanan. Ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam mekanisme pelayanan, yaitu tersedianya kapasitas pelayanan untuk lamanya pelayanan. Ketiga aspek tersebut, yang pertama, mekanisme pelayanan tidak selalu tersedia untuk setiap saat. Yang kedua, kapasitas pelayanan tidak selalu sama untuk setiap saat. Ada yang tetap sama, namun ada pula yang berubah-ubah. Yang ketiga, lamanya pelayanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk melayani seorang langganan. Kemudian kondisi pelanggan saat keluar sistem. Setelah pelanggan dilayani, ada 2 kemungkinan kondisi pelanggan itu keluar sistem. Pertama, 80% pelanggan mungkin kembali ke populasi sumber daya mengantri lagi, dan 70% pelanggan hanya kemungkinan kecil untuk mendapat pelayanan. Saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Ada 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian. Yang pertama, single channel, single phase. Single channel berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau hanya ada satu fasilitas pelayanan. Yang kedua, single channel multi-phase. Istilah multi-phase menunjukkan ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Sebagai contoh misalnya pencucian mobil. Yang ketiga, multi-channel single phase. Sistem multi-channel single phase terjadi kapan saja di mana ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Contoh dari model ini adalah antrian pada teller di sebuah bank. Yang keempat, multi-channel multi-phase. Sistem multi-channel multi-phase contohnya seperti registrasi pada mahasiswa di universitas. Misalnya seperti pelayanan pasien di rumah sakit, mulai dari pendaftaran, diagnosa, penyembuhan, sampai juga pembayaran. Setiap sistem-sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap-tahapnya. Menurut Subagio 2000.
Berdasarkan tabel dan grafik dapat disimpulkan bahwa pada pukul 11.00 sampai 12.00 terjadi peningkatan antrian pada tingkat intensitas pelayanan sebesar 86,67%. Jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem sebanyak 6,5019 pelanggan. Jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian sebanyak 5,6333 pelanggan. Waktu pelanggan berada dalam sistem selama 30 menit dan waktu pelanggan berada dalam antrian selama 25,998 menit. Sedangkan penurunan antrian terjadi pada pukul 09.00 sampai 10.00. Penurunan terjadi pada tingkat intensitas pelayanan sebesar 58,33%. Rata-rata pelanggan dalam sistem sebanyak 1,3998 pelanggan. Jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian sebanyak 0,667 pelanggan. Waktu pelanggan berada dalam sistem selama 12 menit dan waktu pelanggan berada dalam antrian selama 7,002 menit. Tabel di samping menunjukkan bahwa waktu tidak sibuk yang dihadapi pelayan rumah makan Dapur Al-Furqan yaitu pada pukul 09.00 sampai 10.00 dengan intensitas rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem sebanyak 1 pelanggan dengan waktu yang dibutuhkan pelanggan dalam sistem yaitu 12 menit. Sedangkan intensitas rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian sebanyak 1 pelanggan dengan waktu yang dibutuhkan pelanggan dalam antrian yaitu 7 menit. Sedangkan waktu sibuk yang dihadapi pelayan rumah makan Dapur Al-Furqan yaitu pada pukul 11.00 sampai 12.00 dengan intensitas rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem sebanyak 7 pelanggan dengan waktu yang dibutuhkan pelanggan dalam sistem yaitu 30 menit. Sedangkan intensitas rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian sebanyak 6 pelanggan dengan waktu yang dibutuhkan dalam antrian sebanyak yaitu selama 26 menit. Kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini diperoleh simulasi rata-rata waktu tunggu dalam antrian paling lama sibuk adalah 86,67%. Rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian terpanjang per periode sebanyak 6 pelanggan. Rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem terpanjang per periode sebanyak 7 pelanggan, sedangkan waktu pelanggan dalam antrian terpanjang per periode waktu sebanyak 25,998 menit. Waktu pelanggan dalam sistem periode waktu terpanjang sebesar 30 menit. Serta dapat disimpulkan bahwa tingkat optimal kinerja model sistem antrian rumah makan Dapur Al-Furqan dengan model antrian single channel single phase cukup aktif dan sudah dikatakan optimal karena nilai P kurang dari 1.